itu dulu berenang-renang ke tepian. Mantan sudah pergi ke penghulu, kalian masih sendirian. Yang di atas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, santriawan santriawati, pemuda-pemudi, ibu bapak hadirin semua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini selalu ada dalam pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintah, baik RW dan RT beserta jajarannya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita mah sadar sesadar-sadarnya kalau di akhirat nanti tanpa syafaat Rasulullah pengen selamat rasanya sulit. Di akhirat pengen selamat tanpa syafaat Nabi susah. Kenapa? Karena sadar sesadar-sadarnya kita mah sholat malas, berjamaah apalagi, zikir malas, baca Quran malas, demennya TikTok. Ibu-ibu TikTok sekarang apa? Masya Allah. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa berkumpul di sini dalam rangka halal bihalal, bersilaturahmi. Ibu bapak, ternyata manfaat silaturahmi banyak sekali. Di antaranya di dalam keterangan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.
Barang siapa yang ingin Allah gemparkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka harus senantiasa bersilaturahmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dicatat oleh Allah dengan catatan silaturahmi, sehingga umur kita dipanjangkan dan juga barokah. Amin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dicatat catatan silaturahmi, sehingga ilmu dan rezeki kita juga barokah. Amin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dicatat dengan catatan silaturahmi, sehingga para putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal. Artinya minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata ini umur makin tua. Gitu. Hakikatnya mah umur kita berkurang, Bu. Bahkan banyak sekali perubahan-perubahan, di antaranya kepala sudah berwarna. Ada yang satu warna putih semua sampai ke ketek putih. Ternyata ibu bapak, rambut putih adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, pengingat supaya kita ini kembali ke dunia putih. Mana dunia putih? Salat berjamaah, dunia putih. Ngaji, zikir, baca Quran, kembali ke dunia putih. Jangan di dunia hitam baik, dangdutan baik, tiktokan baik, dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Ternyata bukan hanya itu, banyak sekali perubahan yang ada di dalam diri kita. 2, 3, 5 tahun ke belakang gigi masih rapi, sekarang ompong. 2, 3, 5 tahun ke belakang Agustusan ikut lomba ibu-ibu, tarik tambang, balap karung. Sekarang suruh lomba ke Pak RW encok gitu. Ya Allah ya Rabbi, ternyata banyak sekali perubahan. Maka dari itu, yuk momen halal bihalal ini sama-sama kita rubah yang ada di dalam diri kita. Mana di antaranya yang harus kita rubah? Yang pertama adalah minal jahli ilal ilmi. Yang harus kita rubah yang ada di dalam diri kita, dari kebodohan menjadi pinter, dari nggak tahu jadi tahu, tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Wasilahnya memperbanyak ngaji. Insya Allah ibu-ibu di sini mampu rajin ngajinya, Bu. Soleha semua tuh Pak. Mana lihat kerudungnya rapi, bajunya juga panjang rapi. Di sana mah Bu, di kampung sana jauh ya, jauh. Rapi begini tuh cuma pengajian doang. Gitu. Iya di sana ini mah, di sini mah enggak beda. Ya Allah ya Rabbi, dengan ngaji kita jadi punya ilmu. Sebab di dalam keterangan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Jangankan kita hidup sehari-hari tanpa ilmu, jalan deh di tempat yang gelap, aduh nabrak. Boro-boro itu kotorannya bisa kita injek karena
gelap, apalagi kita hidup sehari-hari tanpa ilmu. Insya Allah kalau kita rajin ngaji mah hidup jadi barokah. Sebab di dalam keterangan, dengan ilmu kita akan berkah bahagia di dunia, dengan ilmu kita akan berkah bahagia juga di akhirat. Kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Berbanyak ngaji supaya tahu mana yang namanya rukun wudu, mana yang namanya batal wudu, rukun sholat, batal sholat. Akan tetapi selain kita mendidik diri kita supaya bisa ngaji, supaya punya ilmu, ternyata kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak kita nggak tahu yang namanya rukun wudu. Jangan sampai anak kita nggak tahu mana batal wudu, nggak tahu rukun sholat, batal sholat. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Oh Ustaz, anak saya tuh kalau diajarin melawan. Memang anak sekarang mah begitu. Dinasehatin rasa dimarahin, Pak. Gitu. Dulu zaman kita mungkin kalau orang tua sudah tinggi nadanya baru angkat tangan lari terbirit-birit, kita takut. Sekarang mah orang tua diminta duit nggak dikasih, dibikin status, Pak. Orang tua pelit. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Oh saya mah nih gak bisa ngedidik anak karena sibuk nyari nafkah, titip ke kiai sama ustadznya. Tapi jangan begini, di sana ini mau jauh. Anaknya dititip di kiai, di ustadznya, tapi orang tuanya sinis beda di ustadz. Di sana jauh. Gitu. Ya Allah ya Rabbi, ternyata anak ini adalah kewajiban untuk dididik. Udah dimasukin sekolah bagus-bagus, akan tetapi lebih bagus lagi dididik ilmu agama. Karena ibu bapak, kalau anak kita tanpa dididik ilmu agama, tidak sedikit anak melototin orang tua. Karena anak kurang pendidikan agama, banyak anak yang menyakiti hati orang tua. Bahkan kalau anak tanpa didikan agama, na'udzubillah, ada cerita nyata anak sampai membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu yuk kita rubah yang ada di dalam diri kita, minal jahli ilal ilmi. Dari tadinya nggak tahu jadi tahu, wasilahnya kita memperbanyak ngaji, dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita untuk pendidikan agama Islam supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Badannya juga asam kayak kotoran kucing. Tuh, kalau ada yang pernah nyium kotoran kucing, nah itu aroma orang pelit. Ya Allah ya Rabbi, bahaya orang pelit mah. Mana bahayanya? Sebab kalau orang pelit gak mau nginep di rumahnya. Kata tetangganya, bah, menantu panen, kok nggak nginep di sana? Oh, kenapa ditawarin? Masya Allah, jauh dari manusia, ba'idum minal malaikah. Orang pelit mah jauh dari malaikat. Mana jauhnya ketika orang pelit berdoa, malaikat ya ogah ngaminin, Bu. Orang pelit mah ba'idum min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah. Qaribum minan nar, orang pelit mah dekat dengan celaka siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Beda kalau orang dermawan. Kalau orang dermawan mah qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dekat dengan tetangga, dekat dengan saudara, dekat dengan mertua. Qaribun minan malaikah, orang dermawan mah dekat dengan malaikat. Qaribun min rahmatillah, dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun minan nar, orang dermawan mah jauh dari celaka siksa api neraka. Alhamdulillah adanya. Gak harus besar, gak harus banyak, gak harus uang. Sebab di dalam keterangan, man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Barang siapa yang mempunyai jabatan, maka harus bersedekah dengan jabatannya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Man kana lahu mata, oke. Terus sedekah dengan apa? Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Apabila kita mempunyai kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Gitu. Kalau di tempat kita ada yang bangun majlis, musola, masjid, pengen bantu dengan harta, nggak bisa pakai kekuatan, ngadu gitu. Ini mah ngasih enggak, bantuin enggak, ngedoa enggak, ngomong bangun kayak punya duit baik. Atau minimal kalau kita nggak ngasih, ngedoain mudah-mudahan cepat selesai, barokah beres. Nah, maka dari itu robah nih yang ada di dalam diri kita, yang tadinya pelit jadi dermawan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita rubah yang ada di dalam diri kita, yakni yang tadinya males jadi giat. Pemuda, jangan males, susah nanti nyari mertua. Gitu. Males dari mana? Kasar, jangan males. Bisanya kita nanam cabai, nanam cabai. Bisanya kita cuma nanam tomat lah. Saya mah cuma bisanya ngurusin ikan nggak apa-apa. Asal jangan jadi orang yang malas. Apalagi kita malas di bab ibadah, celaka. Ibadah sholat malas, celaka. Sebab sholat adalah perintah Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kuat agama kita. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sholat, robohlah agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Rajin sholat insya